Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Nita Anggun Puspitasari. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul rasio aktivitas dan hasil dari analisa kami dari sebuah perusahaan yang telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Selain itu, tujuan kami membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah analisa laporan keuangan. Baiklah, sebelum lanjut pada materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok ini. Yang pertama ada saya sendiri, Nita Anggun Puspitasari dengan NIM 2018-12015. Kemudian ada Nur Mutmainah dengan NIM 2018-12014. Kemudian ada Yuni Agusmawati dengan NIM 2018-12023. Kemudian ada Dirna Endaud dengan NIM 2018-12032. Dan yang terakhir ada Linda dengan NIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda dengan NIM 2018-12019. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus pertama, yaitu perputaran piutang atau receivable turnover. Sebelum saya menjelaskan perhitungan dan analisanya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian receivable turnover, yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu piutang, semakin rendah dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya, dan tentu kondisi ini bagi perusahaan semakin baik. Rumus untuk mencari perputaran piutang yaitu penjualan dibagi dengan piutang. Kemudian berikut adalah hasil perhitungan dari PT Sido Muncul Tbk dengan komponen laporan keuangan, penjualan, dan piutang. Pada tahun 2017, penjualan sebesar 2.573.840. Pada tahun 2018, sebesar Rp2.763.292. Dan pada tahun 2019 sebesar Rp3.067.434. Sedangkan piutang pada tahun 2017 sebesar Rp431.502. Pada tahun 2018 piutang sebesar Rp415.789. Dan pada tahun 2019 piutang sebesar Rp537.104. Berikut adalah perhitungannya. Pada tahun 2017 penjualan 2.573.840 dibagi dengan piutang Rp431.502 sama dengan 6 kali perputaran piutang. Pada tahun 2018 2.763.292 dibagi dengan piutang Rp415.789 mendapatkan hasil 6 kali 6 besar Rp2.763.292. Dan pada tahun 2019 sebesar Rp3.067.434. Sedangkan piutang pada tahun 2017 sebesar Rp431.502. Pada tahun 2018 piutang sebesar Rp415.789. Dan pada tahun 2019 piutang sebesar Rp537.000
Rp104. Berikut adalah perhitungannya. Pada tahun 2017, penjualan 2.573.840 dibagi dengan piutang Rp431.502 sama dengan 6 kali perputaran piutang. Pada tahun 2018, 2.763.292 dibagi dengan piutang Rp415.789 mendapatkan hasil 6 kali 6, 6,6 kali. Namun saya bulatkan menjadi 7 kali perputaran piutang. 2019, Rp3.067.434 dibagi Rp537.104, hasilnya 5,7. Saya bulatkan menjadi 6, yaitu 6 kali perputaran piutang. Berdasarkan hasil perhitungan, saya menganalisa dari tahun 2017 sampai 2019, yaitu perputaran piutang untuk tahun 2017 adalah 6 kali dibandingkan penjualan. Kemudian untuk tahun 2018 adalah 7 kali dibandingkan penjualan, sementara pada tahun 2019 adalah 6 kali. Jika rata-rata industri untuk perputaran piutang adalah 7 kali, maka pada tahun 2017 penagihan piutang yang dilakukan manajemen dapat dianggap tidak berhasil. Namun, tahun 2018 dianggap berhasil karena melebihi angka rata-rata industri. Dan pada tahun 2019 kembali seperti pada tahun 2019. Demikian yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nita Anggun Puspitasari dengan NIM 2018-12015. Di sini saya akan memaparkan hasil analisa saya pada rasio aktivitas jenis perputaran persediaan. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang perputaran persediaan. Perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan atau inventory ini berputar dalam suatu periode. Rasio ini dikenal dengan nama rasio perputaran persediaan atau inventory turnover. Dapat diartikan pula bahwa perputaran persediaan merupakan rasio yang menunjukkan berapa kali jumlah barang persediaan diganti dalam satu tahun. Semakin kecil rasio ini, semakin jelek, demikian pula sebaliknya. Adapun perhitungannya dapat dilakukan dengan dua rumus. Yang pertama, harga pokok penjualan per persediaan atau penjualan per persediaan. Berikut adalah hasil perhitungan saya. Di sini adalah data yang saya ambil. Adapun data yang saya ambil dari laporan annual report, yaitu yang pertama, komponen penjualan atau sales. Pada tahun 2017 mencapai 2.573.840, pada tahun 2018 2.763.292, 2019 adalah 3.067.434. Adapun persediaannya pada tahun 2017 adalah 267.915, 2018 311.193, 2019 299.244. Adapun perhitungannya untuk tahun 2017 diperoleh 2.573.840 per 267.915 diperoleh 10 kali perputaran.
Untuk rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang diperoleh perhitungan 360/10 sama dengan 36 hari. Begitu pula untuk tahun 2018 dengan hasil yang sama dan tahun 2019 dengan hasil yang sama pula. Adapun analisis yang saya dapatkan di sini adalah pada rasio inventory turnover terlihat terjadi penurunan masing-masing 10 kali pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Sementara itu, rata-rata industri untuk inventory turnover adalah 20 kali. Maka perusahaan dikatakan dalam kondisi kurang baik karena di bawah rata-rata industri. Untuk perputaran persediaan dalam hitungan hari, dari rata-rata industri yang dapat dicari dengan cara 365/20 adalah 18,2 atau sama dengan 19 hari. Sedangkan hasil perhitungan pada PT Sido Muncul Tbk pada tahun 2017, 2018, dan tahun 2019 memiliki hasil yang sama, yaitu 36 hari. Maka, ini berarti keterlambatan 17 hari perputaran persediaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yuni Agusmawati, NIM 2018-12028. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perputaran modal kerja atau working capital turnover. Jadi, perputaran modal kerja merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Nah, artinya, seberapa banyak modal kerja berputar selama suatu periode. Untuk mengukur rasio ini, kita membandingkan antara penjualan dengan modal kerja atau dengan modal kerja rata-rata. Dengan rumus, perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja. Selanjutnya, hasil perhitungan PT Sido Muncul Tbk. Komponen laporan keuangan pada penjualan bersih pada tahun 2017 sebanyak 2.573.840. Pada tahun 2018, 2.763.292. Dan pada tahun 2019 sebanyak 3.067.434. Kemudian pada modal kerja pada tahun 2017 sebanyak 2.895.865. Pada tahun 2018 2.902.614 dan pada tahun 2019 3.064.707. Lanjut perhitungan tahun 2017, 2018, dan 2019. Dengan perhitungan yang tadi sudah disebutkan, yaitu penjualan bersih dibagi modal kerja. Pada tahun 2017 sebanyak 1 kali. Tahun 2018 pun sebanyak 1 kali dan 2019 sebanyak 1 kali. Yang terakhir, hasil analisis tahun 2017, 2018, dan 2019. Terlihat dari kenaikan rasio perputaran modal dari tahun 2017 sampai 2018. Hal ini menunjukkan tidak adanya kemajuan yang diperoleh manajemen. Rata-rata industri untuk perputaran modal kerja adalah 6 kali. Keadaan perusahaan untuk tahun 2017 sampai 2019 dinilai kurang baik karena masih di bawah dari standar industri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari hasil analisis yang saya dapatkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu perputaran atau yang dikatakan dengan fixed asset turnover. Jadi perputaran aktiva tetap merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam suatu periode. Atau dengan kata lain, untuk mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan kapasitas aktiva tetap sepenuhnya atau belum. Jadi rumus dari
perputaran aktiva tetap adalah penjualan dibagi dengan aktiva tetap. Di sini ada 3 periode atau 3 tahun dari 2017 sampai 2019. Di sini saya akan mulai menghitungnya. Penjualan pada tahun 2017 sebanyak Rp2.573.840 dibagi dengan aktiva tetap berjumlah Rp1.215.176 dan hasilnya sudah dibulatkan menjadi 2,1 kali. Pada tahun 2018 penjualan berjumlah Rp2.763.292 dibagi dengan aktiva tetap yang berjumlah Rp1.553.362 dan hasilnya sudah dibulatkan menjadi 2 kali. Dan pada tahun 2019 penjualan berjumlah Rp3.067.434 dibagi dengan aktiva tetap yang berjumlah Rp1.593.039 dan hasilnya menjadi 2 kali. Setelah saya menghitungnya, saya akan menganalisis hasil dari perputaran aktiva tetap dalam 3 periode tersebut. Perputaran aktiva tetap pada tahun 2017 semakin 2,1 kali. Kondisi perusahaan menurun di mana tahun 2017 2,1 kali, tetapi pada tahun 2018 dan 2019 hanya sebanyak 2 kali. Mungkin cukup sampai di sini pembahasannya. Terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nur Mutmainah, NIM 2018-12-014. Di sini saya akan menjelaskan total aset turnover. Sebelum masuk ke rumus dan hasil perhitungan, saya akan menjelaskan apa itu total aset turnover. Total aset turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktivitas. Dengan rumus, total aset turnover sama dengan penjualan bahagi total aktiva. Hasil perhitungan perusahaan Sido muncul. Komponen laporan keuangan, penjualan dan total aktiva sesuai dengan rumus yang ini. Penjualan bahagi total aktiva. Penjualan pada tahun 2017 sebanyak 2.573.840, pada tahun 2018 2.763.292, pada tahun 2019 3.067.434. Total aktiva pada tahun 2017 3.158.198, pada tahun 2018 3.337.628, pada tahun 2019 3.536.898. Dari komponen laporan keuangan penjualan dan total aktiva, di sini saya menghitung dari tahun 2017 sampai dengan 2019 dan menggunakan rumus penjualan dan total bahagi total aktiva. Di sini penjualan pada tahun 2017 saya bahagi dengan total aktiva pada tahun 2017. Begitu juga dengan 2018 dan 2019. Penjualan tahun 2018 dibahagi total aktiva tahun 2018. Untuk tahun 2017, 2018, dan 2019 dengan perhitungan penjualan bahagi total aktiva. 2017 2.573.840 bahagi 3.158.198 sama dengan 1 kali. Di tahun 2018 penjualan bahagi total aktiva sama dengan 1 kali, begitu juga di tahun 2019 3.067.434 bahagi 3.536.898 sama dengan 1 kali. Dari 2017 sampai 2019 hasilnya 1 kali.
Dan dari perhitungan tersebut saya menganalisa hasil analisa saya dari tahun 2017 sampai dengan 2018. Hasil analisis dari tahun 2017 sampai dengan 2019 adalah rasio total aset turnover terjadi penurunan, di mana pada tahun 2017 sebanyak 1 kali, kemudian pada tahun 2018 juga sebanyak 1 kali. Begitu juga pada tahun 2019 sebanyak 1 kali. Sementara itu, rata-rata industri total aset turnover adalah 2 kali. Maka, rasio perusahaan beroperasi kurang baik, artinya perusahaan menggunakan aktivanya kurang efisien dibandingkan dengan perusahaan lain. Dari perhitungan tersebut, manajemen dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode, dan manajemen juga dapat mengetahui penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan dalam suatu periode tertentu. Baiklah, inilah penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam penjelasan saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya masuk pada materi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rasio aktivitas. Rasio aktivitas atau activity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atau efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. Efisiensi yang dilakukan misalnya di bidang penjualan, persediaan, penagihan piutang, dan efisiensi di bidang lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis rasio aktivitas. Ada 5 jenis rasio aktivitas. Yang pertama, perputaran piutang atau receivable turnover. Kemudian yang kedua, perputaran persediaan atau inventory turnover. Kemudian yang ketiga, perputaran modal kerja atau working capital turnover. Kemudian yang keempat, perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover. Kemudian yang kelima, perputaran aktiva atau asset turnover. Adapun perhitungan dan analisa dari jenis-jenis rasio aktivitas ini nanti akan dipaparkan oleh penanggung jawab dari kelompok kami. Baiklah, selanjutnya pada kesempatan kali ini kami telah menganalisa sebuah perusahaan yang telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Sido Muncul Tbk. Berikut adalah data-data yang telah kami dapatkan. Data ini bersumber dari Annual Report PT Sido Muncul Tbk itu sendiri pada tahun 2017 dan 2019. Selanjutnya adalah pemaparan hasil analisa kami yang akan saya serahkan kepada masing-masing penanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda dengan NIM 2018-12-019. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus pertama, yaitu perputaran piutang atau receivable turnover. Sebelum saya menjelaskan perhitungan dan analisanya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian receivable turnover, yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu piutang, semakin rendah dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya, dan tentu kondisi ini bagi perusahaan semakin baik. Rumus untuk mencari perputaran piutang yaitu penjualan dibagi dengan piutang. Kemudian berikut adalah hasil perhitungan dari PT Sido Muncul Tbk dengan komponen laporan keuangan, penjualan, dan piutang. Pada tahun 2017, penjualan sebesar 2.573.840. Pada tahun 2018 sebesar Rp2.763.292.
dan pada tahun 2019 sebesar Rp3.067.434. Sedangkan piutang pada tahun 2017 sebesar Rp431.502. Pada tahun 2018 piutang sebesar Rp415.789 dan pada tahun 2019 piutang sebesar Rp537.104. Berikut adalah perhitungannya. Pada tahun 2017 penjualan 2.573.840 dibagi dengan piutang Rp431.502 sama dengan 6 kali perputaran piutang. Pada tahun 2018 2.763.292 dibagi dengan piutang Rp415.789 mendapatkan hasil 6 kali 6